Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembongkaran atau langkah-langkah dalam membongkar kipas angin. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum membongkar kipas angin adalah memastikan kipas dalam kondisi aman. Matikan saklar kipas dan cabut steker dari stop kontak listrik untuk mencegah terjadinya sengatan listrik atau kipas berputar secara tiba-tiba. Letakkan kipas angin di tempat yang datar dan cukup terang, agar seluruh bagian dapat terlihat dengan jelas selama proses pembongkaran. Setelah kipas dalam kondisi aman, langkah selanjutnya adalah melepas grill atau pelindung baling-baling bagian depan. Grill depan biasanya dikunci menggunakan beberapa baut atau klip pengait di sekelilingnya. Gunakan obeng yang sesuai untuk membuka baut-baut tersebut, lalu lepaskan grill depan secara perlahan agar tidak merusak rangka atau kawat pelindungnya. Simpan baut di tempat khusus agar tidak hilang atau tercecer. Setelah grill depan terlepas, langkah berikutnya adalah melepas baling-baling kipas. Baling-baling umumnya terpasang pada poros motor dan dikunci menggunakan mur pengunci di bagian tengah. Mur ini biasanya dibuka dengan cara diputar searah jarum jam, karena menggunakan ulir terbalik. Setelah mur terbuka, tarik baling-baling secara perlahan dan lurus ke depan agar tidak merusak poros motor. Lalu tahap selanjutnya adalah melepas grill bagian belakang. Grill belakang biasanya terpasang langsung pada rangka motor menggunakan beberapa baut. Jadi kita bisa melepaskan semua baut pengikat menggunakan obeng. Kemudian angkat grill belakang dengan hati-hati agar terlepas dari bodi kipas. Pada tahap ini, bagian motor kipas akan terlihat secara langsung. Setelah grill belakang dilepas, langkah berikutnya adalah melepas unit motor dari rangka kipas. Unit motor biasanya dikencangkan dengan beberapa baut pada dudukan rangka. Lepaskan baut-baut tersebut secara perlahan lalu keluarkan motor dari dudukan dengan hati-hati. Perhatikan jalur kabel listrik yang terhubung ke motor agar tidak tertarik atau terputus secara tidak sengaja. Setelah motor terlepas, pemeriksaan dapat dilakukan pada bagian poros dan bantalan, bearing atau basing. Periksa apakah poros motor berputar dengan lancar atau terasa seret. Jika poros terasa berat, dapat diberikan sedikit pelumas khusus pada bagian bantalan, namun hindari mengenai kumparan motor. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui kondisi kerja motor kipas. Langkah terakhir yaitu kita bisa membersihkan seluruh komponen kipas angin yang telah dibongkar, membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada baling-baling, grill, rangka, dan motor menggunakan lap kering atau kuas kecil. Setelah semua bagian bersih dan kering, kipas angin dapat dipasang kembali dengan urutan kebalikan dari langkah pembongkaran, mulai dari pemasangan motor, grill belakang, baling-baling, dan terakhir grill depan. Proses pembersihan ini kita lakukan agar alat tidak tertumpuk oleh debu yang cukup tebal dan banyak, sehingga bisa mengakibatkan kurangnya performa dari kipas angin tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Khairani dengan NIM 23063006 akan memberikan tutorial atau cara membongkar motor yang terdapat pada kipas angin atau cover bagian belakang. Nah, pada tahap ini kita akan membongkar baut bagian depan, membukanya dengan obeng. Terdapat 4 baut, yaitu bagian atas, bawah, dan kanan, kiri. Setelah keempat baut tersebut dilepaskan menggunakan obeng, selanjutnya kita akan membuka covernya, yaitu dengan cara mencongkel bagian bawahnya. Setelah cover depan terbuka,
Di sana akan terdapat atau kita dapat melihat motor rapat pada kipas angin. Selanjutnya pada bagian belakang terdapat juga baut yang akan kita lepas menggunakan obeng. Kita melepaskannya secara perlahan. Setelah itu kita menarik rangkanya dan covernya akan otomatis terbuka. Nah, setelah itu kita akan melihat motor dan juga kapasitor pada bagian dalam. Pada tahap ini, cover belakang motor kipas angin sudah terbuka. Dan selanjutnya kita akan melepas motor kipas angin dari dudukannya pada kipas, yaitu dengan cara membuka baut pengikat pada motor. Setelah itu kita akan mencongkel bagian samping dari sisi motor agar dapat terbuka dan kita dapat melihat belitan yang terdapat di dalam motor. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang cara pembongkaran dari motor rapat pada kipas angin. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu tutorial cara gulung spool kipas angin. Kali ini kita akan menggulung dinamo kipas angin dengan ketebalan keren 1,4 cm atau 14 mm. Karena lubang keren ini kecil, kita gunakan kawat ukuran 0,12 mm agar muat. Pertama, kita siapkan mal dengan diameter 3,5 cm. Kita akan membuat 4 lilitan utama atau running dengan jumlah 900 lilitan per lubang. Selanjutnya, lakukan penggulungan sebanyak 4 kali. Jika kawat habis di tengah jalan, sambung dengan cara menggerok ujung tembaganya terlebih dahulu agar terkoneksi dengan baik. Lalu, sekarang kita masukkan gulungan pertama ke mesin, masukkan dengan searah jarum jam atau ke kanan. Gulungan kedua dimasukkan dengan arah berlawanan jarum jam atau ke kiri. Pastikan urutan benar untuk menciptakan medan magnet yang tepat. Selanjutnya, gulungan ketiga. Kembali searah jarum jam. Dan gulungan keempat, terakhir untuk running, kembali berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita buat gulungan starting dan speed. Kipas ini punya 3 kecepatan. Jadi kita buat beberapa variasi jumlah lilitan, yaitu 400, 150, dan 200 lilitan. Gulungan pertama, 400 lilitan sebanyak 4 katup. Gulungan kedua, 150 lilitan, diberi tanda 1 simpul atau bendel. Gulungan ketiga 200 lilitan diberi tanda 2 simpul atau bendel. Nah, sudah selesai 400. Lumayan cepat kan kalau pakai mesin seperti ini. Jadi kita tidak begitu capek untuk menggulung manualnya. Oke, bisa dikasih pembatas selasi seperti ini biar tidak menggeser nanti. Sekarang tinggal sebelahnya.
400. Kita geser sebelahnya. Sudah selesai, tinggal sebelahnya lagi. Nah, sudah selesai yang pertama. Kita potong tanpa bendel, terus kita membuat gulungan lagi. Kita kasih tanda 1 bendel seperti ini. Oke. Selanjutnya pasang gulung starting ini di atas gulungan running. Pola arahnya sama, kanan kiri kanan kiri. Mulailah di lubang dengan gulungan running pertama. Selanjutnya kita masuk penyambungan kabel atau wiring. Yang saya pegang ada bendelan 1. Ini bagian paling krusial. Perhatikan warnanya agar putaran kipas ke arah kanan. Starting yang terakhir ada bendelannya 1. Yang pertama speed 3 yaitu kabel merah. Ini yang saya pegang ini. Gabungkan awal kita kabel jadi running 1. dengan akhir starting Ini dapat yang speed 2, punya warna 2 simpul. Speed 2 kabel putih. Gabungan akhir Setelah starting selesai speed 2, 1 sekarang yang speed simpul pertamanya saya kasih warna dengan biru. awal starting 2 simpul. Untuk speed pertamanya Speed warna 1 biru ini adalah kabel biru. bagian starting yang akhir Gabungkan tidak ada bendelannya. akhir Ini yang saya pegang. starting Ini starting tanpa akhir. Kita simpul couple dengan starting yang awal awal ada bendelan 1. starting Ini 1 simpul. bendelan 1 ini kita couple jadi 1 Selanjutnya dengan kapasitor starting yaitu akhir. kabel kuning sambungkan ke awal starting yang tidak memiliki simpul. Selanjutnya yang Setelah terakhir semua listrik terpasang, dan maaf, termofus. Ini sekarang kita tinggal Yaitu kapasitornya. kabel Kapasitor saya kasih abu-abu warna atau kuning. hitam. Ini dapat starting yang awal Pasang tidak ada bendelannya. termofus Ini pada akhir running tidak ada lalu bendelannya. Kita hubungkan ke kasih kabel kabel warna kuning. listrik Ini nanti langsung. dapat kapasitor. Kapasitornya dapat ini dan Selanjutnya dapat kita listrik masuk ke langsung yang dapat fuse pengujian nanti. atau testing. Sebelum Password kenapa dipasang sih? total, Di iklannya ukur bilang resistansinya dengan multimeter. Speed 3 biasanya sekitar 900 ohm, speed 2 sekitar 1100 ohm, dan speed 1 sekitar 1200 ohm. Mari kita coba. Speed 1 menyala, speed 2 lebih kencang, dan speed 3 paling kencang. Putaran lancar dan bertenaga. Nah, setelah selesai speed 2, sekarang yang speed pertamanya saya kasih warna biru. Nah, untuk speed pertamanya warna biru ini bagian starting yang akhir tidak ada bendelannya ini. Ini yang saya pegang. Ini starting yang akhir. Kita couple dengan starting yang awal ada bendelan 1. Ini. Bendelan 1 ini kita couple jadi 1 dengan starting akhir. Nah, setelah semua terpasang, maaf agak belibet. Ini sekarang kita tinggal kapasitornya. Kapasitor saya kasih warna kuning. Ini dapat starting yang awal tidak ada bendelannya. Ini. Tidak ada bendelannya ini. Kita kasih kabel warna kuning. Ini nanti dapat kapasitor. Kapasitornya dapat ini dan dapat listrik langsung yang dapat fuse nanti. Oke. Kapasitor speed 3, speed 2, speed 1. Sekarang untuk listriknya. Ini kalian bisa langsung kasih listrik seperti ini atau kita ambilkan termofuse. Saya ambilkan termofuse dulu biar jelas. Nah, ini termofuse-nya. Kita kabelkan langsung ke terakhir running. Jadi termofuse itu dapat running yang terakhir. Ini yang saya pegang ini running terakhir.